Dia agak skip kelewatan, tinggal cari aja di surah An-Nisa, itu ada penjelasannya lengkap sekali siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan nih, yang menunggu pertanyaan ini dijawab, langsung aja sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, sesuai dengan janji kita sama jamaah, hari ini kita jawab pertanyaan dari sosial media Islam itu Indah. Pertanyaan pertama untuk Ustadz Maulana. Assalamualaikum dari hamba Allah. Bagaimana saya menghadapi menantu yang sifatnya tertutup Ustadz? Kadang kalau bertemu menantu saya diam aja. Jadinya saya yang serba salah, takutnya saya udah berbuat salah sama dia. Makanya saya memperlakukan lebih daripada menantu yang lain supaya dia nyaman ketika silaturahim sama saya. Tapi ternyata menantu yang lain salah paham. Dibilang saya lebih sayang kepada si menantu saya ini. Padahal dia yang tertutup. Dan semua anak saya malah memusuhi dan mendiamkan saya. Saya harus bagaimana Ustadz? Supaya anak dan menantu saya ini gak salah sangka lagi sama saya sebagai mertua. Intinya kepada siapapun tidak ada orang yang mau tidak diadil, artinya tidak berlaku adil padanya atau zolim jatuhnya. Lawan dari adil adalah zolim. Orang yang tidak berlaku adil berarti dia sudah berbuat zolim. Maka yang pertama yang harus dilakukan mertua menghadapi ada beberapa menantu. Sikap orang tua dalam hal ini mertua harus berbuat adil kepada semua anak-anaknya. Nah ini nih. Dan ketika tidak berlaku adil maka disebut zolim. Jadi caranya gini, ya namanya manusia, mohon maaf perlakuan kepada yang satu pasti ada perbedaan di hati. Sekali lagi ada pasti perbedaan di hati. Cuma harus yang menjaga perasaannya. Sekali lagi menjaga perasaannya. Karena berlaku adil itu tidak mesti sama. Bukan rata. Bukan rata. Jadi ini kayaknya saya ambil contoh, enggak usah saya jauh-jauh. Yeah. Saya menantu, ada 3 menantu di rumah, sekarang sudah ada 4 ya. Di rumah mertua saya ada 4 sudah. Saya diperlakukan mungkin beda sama yang lain karena saya jarang ada di rumah. Jadi mungkin tugas-tugas yang dalam rumah jaga anak-anak bukan saya yang disuruh. Masya Allah. Ya, atau disuruh-suruh belanja bukan saya. Karena memposisikan keadaan. Jadi membagi porsi masing-masing. Jadi jangan salah paham ya Ustaz. Jangan salah paham. Karena anak Nabi Adam ada 2. 2 kan Qabil dan Habil. Qabil itu dikasih tugas untuk menjaga berkebun. Sementara Habil ditugaskan untuk beternak. Sesuai kapasitasnya. Tabe Ustaz. Woi Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Sam. Handphonenya bagus sekali ya. Tulisannya besar. Oh tulisannya besar. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya. Jika seorang mu'alaf yang sudah memastikan tanggal. Oh tahu. Astagfirullah. Memastikan tanggal kedatangannya dari negaranya ingin berkenalan dengan calon mertua. Tapi selalu ditolak karena alasan mertua tersebut masih trauma pada seorang yang dulu pernah juga berjanji untuk datang kepada anak perempuannya. Namun tidak jadi datangnya karena kendala kan luar negeri lagi lockdown dan sebagainya. Dari calon mertua tersebut selalu membanding-bandingkan orang yang mualaf ini dengan berita dan kasus kriminal yang marak terjadi di TV. Sedangkan yang dibandingkan tidak seperti itu sebenarnya. Gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, banyak sekali ini tentang hal yakin meyakinkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu amalan yaitu istikharah. Jadi mengajarkan satu amalan yaitu istikharah. Jadi bukan hanya calonnya yang istikharah, mungkin mbaknya yang bertanya adalah calonnya si mu'allaf tadi, tapi juga orang tuanya pun harus istikharah. Apakah benar akan menerima menantu yang seperti ini? Apakah dia harus menerimanya? Namun tidak boleh kita menolak orang kalau orang tersebut belum mencoba. Artinya dia sudah punya niat baik, ya udah terima aja dulu. Dan kita nggak boleh suudzon sama manusia, ya. Tugas kita itu hidup di dunia ini berhusnudzon sama orang lain, berbaik sangka sama orang lain. Jadi apapun yang terjadi tidak semua manusia sama. Kalau ada berita kriminal yang ada di TV, kenapa ada beritanya? Ya karena jarang terjadi. Kalau udah umum terjadi, tidak ada lagi beritanya. Jadi jangan terpengaruh dengan berita yang ada di TV, jangan terpengaruh dengan berita yang lagi ini banyak kriminal. Dia masuk TV karena jarang terjadi. Gitu. Jadi kalau ada orang berbuat jahat satu, yang berbuat baik masih lebih banyak daripada itu. Subhanallah. Tabe ini Ustadz masih ada pertanyaan. Oh, apa pertanyaannya? Pertanyaan pribadi aja lah. Oh iya. Sebelum saya menikah ini Ustaz, ya Rabbi, saya kan butuh ilmunya Ustaz. Nah ini utamanya tentang mertua menantu Ustaz. Apakah dalam Islam ini bolehkah seorang menantu itu ikut campur kepada rumah tangga atau mertua ikut campur ke penantunya? Ya, atau tidak boleh sama sekali? Gitu. Sebenarnya aturan ini ada.
Boleh nggak mertua? Jawabannya boleh. Mm-mm. Asalkan jamaah jangan kemana-mana. Boleh asalkan jamaah jangan kemana-mana. Karena saya akan jelaskan sesaat lagi. Oh baiklah kalau begitu. Jadi jamaah sekalian jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh Jamaah. jamaah. Alhamdulillah. Emang Ya boleh? iyalah. Kan ada anak.